Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Arsya Putra Wijaya dari kelas TRI 4C dengan NPM 2478 2071. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Artificial Intelligence for TI lab session kelima, yaitu tentang Data and Feature Thinking. Topiknya Data Understanding dan Feature Exploration. Nah, di sini untuk ketentuan video hands-on-nya itu menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Lalu kode program dan hasil dapat terlihat jelas dan tidak blur. Suara dalam volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Nah, di sini untuk langkah praktikumnya itu totalnya ada 8. Yang pertama ada data understanding, lalu data pre-processing, feature exploration, lalu yang keempat ada analisis pola, yang kelima segmentasi data, 6 analisis konflik, 7 refleksi, dan 8 eksplorasi lanjutan. Langsung ke collab-nya. Nah, di sini untuk yang pertama, jadi pada praktikum ini itu fokus utamanya itu sebenarnya bukan membuat model machine learning, tetapi lebih ke bagaimana kita memahami data, lalu melihat pola dan mencoba mencari hubungan antar variabel berdasarkan data yang tersedia. Jadi bisa dibilang ini lebih fokus ke cara berpikir terhadap data sebelum masuk ke tahap modeling. Kalau step pertama tadi yaitu adalah data understanding. Jadi pada tahap pertama saya melakukan data understanding ataupun untuk memahami dataset yang digunakan. Lihat outputnya aja. Nah, di sini dataset ini sendiri berisi data transaksi pelanggan dengan total kurang lebih sekitar 20.848 baris dan 19 kolom. Ya ini pada outputnya. Nah, jumlah ini cukup besar sehingga memungkinkan kita untuk melihat pola yang lebih jelas. Nah, di dalam dataset ini terdapat berbagai informasi seperti jumlah produk. Jumlah produk itu di bagian ini total KTI ya. Lalu ada uh, metode pembayaran. Untuk metode pembayaran itu di sini ada saldo ShopeePay, COD bayar di tempat, Bank bayar instan, COD bayar di tempat dan COD bayar di tempat. Lalu ada ongkos kirim. Nah, untuk ongkos kirim ini di sini ya. Di sini nol semua untuk bagian understanding. Lalu lokasi pelanggan itu di bagian sini ya. Kota Serang, Kota Semarang, Kabupaten Bogor, Jambi, dan Kota Tangerang. Lalu sampai ke status pesanan. Nah, ini waktu pesanan yang dibuat ya. Untuk yang pertama, order ada itu segini, 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 dan segini. Lalu untuk variabel yang menjadi fokus utama adalah status pesanan ya. Status pesanan tuh yang ini satu pesanan yang ini. Di sini ada 4 selesai dan 1 batal. Karena variabel ini menunjukkan apakah pesanan tersebut itu dibatalkan atau enggak, itu jadi bisa dibilang ini adalah target dari analisis yang dilakukan. Kalau dilihat dari jenis datanya sendiri, uh, dataset ini terdiri dari dua tipe fitur, yaitu fitur numerik dan fitur kategorikal. Ya, statistik numerik. Nah, fitur numerik ini contohnya seperti jumlah produk, total pembayaran, dan ongkos kirim yang bisa dihitung dan dibandingkan secara langsung. Sedangkan fitur kategorikal sendiri itu uh, seperti metode pembayaran. Ini ya metode pembayaran, terus kategori produk. Ini lalu wilayah yang lebih bersifat label ataupun kategori. Lalu lanjut aja kita ke step kedua, yaitu tentang data pre-processing. Nah, di sini kita outputnya dulu aja. Ini untuk kodenya ya. Ini kodenya. Lalu ini ke outputnya. Pre-processing sendiri adalah menyiapkan data agar lebih mudah dianalisis.
Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat fitur baru bernama isCancel. Ini ya, isCancel. Fitur ini digunakan untuk mengubah status pesanan menjadi bentuk numerik, sehingga lebih mudah untuk diolah. Jika nilainya 1, itu pesanan dibatalkan. Kalau 0, berarti nggak dibatalkan. Kemudian saya membuat fitur isCOD. Di sini COD itu berfungsi untuk mengidentifikasi apakah metode pembayaran tersebut itu menggunakan COD atau tidak. Setelah saya mengambil informasi waktu dari kolom waktu pesanan, ini lalu mengesak bagian jamnya ke dalam fitur order hour. Ini order hour ini adalah untuk mengambil informasi waktu. Tujuannya sendiri itu untuk melihat apakah waktu pemesanan ini memiliki pengaruh terhadap pembatalan. Lalu yang terakhir ada high shipping. High shipping ini untuk membedakan ongkos kirim yang tinggi dan rendah. Fitur ini dibuat karena berdasarkan logika ongkos kirim yang kemungkinan besar berpengaruh terhadap keputusan pelanggan. Jadi setelah semua fitur ditambahkan, dataset kemudian disimpan kembali dalam bentuk file baru agar bisa digunakan pada tahap selanjutnya. Ini ya, data proses. Kita lanjut ke step ketiga, itu tentang feature exploration. Di sini kita lihat aja, langsung ke lihat layar penuh keluarannya. Nah, di tahap ini saya mulai mengeksplorasi fitur untuk melihat mana yang kemungkinan besar pengaruh terhadap pembatalan pesanan. Jadi di sini saya memilih tiga fitur, yaitu metode pembayaran, hasil analisis menunjukkan metode pembayaran, ongkos kirim, dan jumlah produk. Untuk metode pembayaran sendiri, hasil analisisnya menunjukkan bahwa perbedaan antara COD dan non-COD itu tidak terlalu besar. Ini ya, perbedaannya. Yang berarti metode pembayaran bukan faktor utama yang mempengaruhi ke pembatalan. Sedangkan untuk ongkos kirim, ini ya ongkir tinggi atau rendah ini, terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya di sini antara 0 dan 1, yang dimana pembatalan pada ongkir tinggi jauh lebih besar dibandingkan ongkir rendah. Ini menunjukkan kalau pelanggan itu cukup sensitif terhadap biaya tambahan seperti ongkos kirim. Nah, untuk jumlah produk sendiri, terdapat kecenderungan bahwa semakin banyak produk, tingkat pembatalan bisa meningkat. Tapi hasilnya ini nggak selalu konsisten di semua kategori. Kemungkinan karena jumlah datanya tidak merata. Jadi untuk dari ketiga fitur tadi, fitur yang paling berpengaruh itu menurut saya adalah ongkos kirim. Kita lanjut ke step 4, yaitu adalah step 4 adalah analisis pola. Selanjutnya saya melakukan analisis pola berdasarkan hasil eksplorasi tadi yang dari step ketiga tadi. Nah, di sini untuk metode pembayaran sendiri persentase pembatalannya juga hampir sama ya. Ini terlihat perbedaannya tidak terlalu jauh. Persentasenya pembatalan hampir sama sehingga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun untuk ongkos kirim ya atau high shipping ini terdapat perbedaan yang cukup besar di sini, yaitu sekitar 20% pada ongkir tinggi dan 11% pada ongkir rendah. Yang dimana ini menunjukkan bahwa ketika semakin tinggi ongkos kirimnya, maka semakin besar kemungkinan pelanggan membatalkan pesanan. Lalu yang sedangkan untuk jumlah produk di sini ada peningkatan pada beberapa kondisi, tetapi dia tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua faktor memiliki pengaruh yang sama kuat. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa ongkos kirim ini merupakan faktor yang paling dominan. Lanjut ke step berikutnya, di sini ada segmentasi data. Nah, ini di tahap segmentasi ini saya membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan ongkos kirim, yaitu ongkir rendah dan ongkir tinggi. Kemudian saya menghitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Di sini terlihat hasil dari high shipping. Fitur high shipping ini
Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok dengan ongkir tinggi itu memiliki tingkat pembatalan yang besar. Dari sini dapat dilihat ya ini bahwa pelanggan dengan ongkos kirim yang tinggi itu memiliki risiko yang pembatalannya lebih tinggi dibandingkan dengan ongkir yang rendah, dibandingkan ongkirnya yang rendah. Yang kelompok risiko tertinggi satu. Jadi segmentasi ini itu ngebantu kita biar paham kelompok mana yang lebih beresiko. Lanjut ke step ke-6. Nah, step ke-6 ini adalah analisis konflik. Nah, ini kita lihat aja. Nah, di sini untuk saya melakukan analisis konflik untuk melihat apakah semua data mengikuti pola yang ditemukan. Dan ternyata tidak semua data mengikuti pola tersebut. Lalu ada data yang sesuai dengan pola, yaitu pesanan dengan ongkir tinggi itu dibatalkan. Ini yang tertinggi dan cancel ya. Ini dibatalkan. High shippingnya satu ya. Nah, ini dia dibedain juga di sini. Nah, tapi ada juga data yang bertentangan, yaitu pesanan dengan ongkir rendah tetapi dibatalkan. Nah, di sini is cancelled nih satu satu satu. Is cancelled is COD 10010. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa pembatalan nggak hanya dipengaruhi oleh satu faktor aja. Kemungkinan juga ada faktor lain eh, yang dimana kayak perubahan keputusan pelanggan, kesalahan pemesanan, ataupun alasan pribadi yang tidak tercatat dalam data yang ada di dataset yang ada di ini Almond Clean ini. Nah, untuk step 7 refleksinya ini dari seluruh analisis yang udah saya lakukan dapat disimpulin bahwa pola dalam data itu nggak selalu bisa dijelaskan dengan aturan sederhana. Aturan tersebut gagal pada kondisi tertentu, kayak ketika terdapat data yang tidak sesuai dengan pola umum. Nah, kesulitan utamanya sendiri dalam membuat sistem berbasis aturan adalah karena perilaku tidak sesuai dengan pola umum. Selain itu juga banyak faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan dan tidak semuanya tersedia di dalam data ini. Lalu di sini ada eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Kalau variabel target dihilangkan, maka data dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan dari fitur. Misalnya nih, kayak berdasarkan metode pembayaran, jumlah produk ataupun ongkos kirim. Nah, pendekatan yang bisa digunakan itu adalah clustering. Clustering sendiri itu mengelompokkan data tetap untuk menggunakan label. Jadi dengan cara ini kita tetap bisa menemukan pola meskipun nggak mengetahui hasil akhirnya. Oke, mungkin segitu saja video hands-on AI saya pada live session kelima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.